kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan melakukan pemeriksaan molekuler SARS-CoV-2 dan influenza A/B, mulai dari penerimaan hingga analisa PCR. Sampel yang digunakan berupa swab nasofaring atau orofaring dari media transport virus. Berikut adalah sampel swab nasofaring atau orofaring dalam media transport. Periksa kesesuaian sampel serta identitas pasien pada label sampel. Buka jendela atau SAS Biosafety Cabinet sampai tanda batas aman. Hidupkan lampu LED serta blower Biosafety Cabinet. Pada tahap pra-analitik, penting memastikan keselamatan pekerja dan kualitas sampel. Seluruh proses dilakukan di Biosafety Cabinet level 2 dengan menggunakan APD lengkap. Pertama, gunakan jas laboratorium lengan panjang. Pastikan kancing tertutup rapat untuk melindungi permukaan kulit dan pakaian dari paparan bahan biologis. Selanjutnya, gunakan sarung tangan atau handscoon. Pastikan ukuran sarung tangan sesuai agar tidak menghambat pergerakan tangan. Setelah APD terpasang lengkap, kita beralih ke area kerja. Langkah berikutnya adalah melakukan disinfeksi pada BSC level 2. Semprotkan cairan disinfektan seperti alkohol 70% ke seluruh permukaan kerja di dalam BSC. Usap dari area bersih ke area kotor untuk memastikan seluruh permukaan steril. Terakhir, masukkan rak sampel ke dalam BSC secara perlahan. Pastikan penempatan rak sampel berada di area kerja yang aman. Alat yang digunakan berupa centrifuge, vortex, micropipette. Reagen yang digunakan terdiri dari lysis buffer, binding buffer, wash buffer 1, wash buffer 2, dan elution nuclease free water. Berikut adalah alat PCR. Langkah pertama ekstraksi adalah lysis untuk melepaskan RNA virus dari sampel. Baik, pertama penambahan vial reagen 1 atau buffer lysis 1 ke tub atau tabung Eppendorf sebanyak 500 mikroliter. Selanjutnya, lakukan prosedur yang sama pada seluruh tub. Selanjutnya, penambahan sampel ke tub sebanyak 300 mikroliter. Dan jangan lupa menghomogenkan sampel dan buffer menggunakan pipet. Selanjutnya, lakukan prosedur yang sama pada seluruh tub. Berikutnya, buffer dan sampel yang telah dihomogenkan diinkubasi selama 10 menit. Setelah inkubasi, tub disentrifuge singkat untuk menghilangkan tetesan cairan di bagian dalam tutup. Selanjutnya, penambahan 700 mikroliter buffer RB1 atau binding buffer ke dalam lisat. Lisat yaitu cairan hasil dari proses lysis tadi. Lalu homogenkan dengan mikropipet. Nah, setelah itu pindahkan maksimal 750 mikroliter campuran tersebut ke dalam mini kolom yang bertutup biru.
Lakukan prosedur yang sama pada tiap tub. Setelah RNA terikat pada kolom, dilakukan pencucian untuk menghilangkan kontaminan, kemudian elusi untuk mendapatkan RNA murni. Masing-masing sampel dimasukkan ke dalam sentrifuge dengan posisi yang saling berhadapan dan seimbang. Setelah itu tutup kembali sentrifuge dan tekan tombol start. Sampel disentrifuge dengan kecepatan 10.000 rpm selama 30 detik. Setelah 30 detik dan sentrifuge berhenti, tekan tombol open untuk membuka sentrifuge lalu keluarkan sampel dan letakkan pada rak. Kemudian, buang filter atau cairan di bawah collection tube. Ulangi pada semua sampel. Setelah sisa-sisa cairan dibuang, sampel disentrifuge kembali dengan kecepatan dan waktu yang sama. Setelah sampel selesai disentrifuge, buang filter atau cairan di bagian bawah collection tube. Ulangi pada semua tube. Kemudian tambahkan 500 mikroliter buffer RBW ke dalam mini spin column. Ulangi sampai selesai dan sentrifuge kembali sampel dengan kecepatan dan waktu yang sama. Setelah selesai disentrifuge, keluarkan sampel, lalu buang filtrat atau cairan di bagian bawah collection tube. Setelah selesai disentrifuge, sampel dikeluarkan dan dipindahkan ke PCR tube. Ulangi pada semua sampel. Kemudian tambahkan elution sebanyak 50 mikroliter pada masing-masing sampel. Dan diinkubasi atau didiamkan selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, sampel disentrifuge kembali dengan waktu dan kecepatan yang sama. Setelah selesai disentrifuge, keluarkan kembali sampel dan buang mini spin column, kemudian tutup kembali masing-masing tube. Setelah ekstraksi RNA selesai, bersihkan biosafety cabinet atau BSC menggunakan etanol 70%. Selanjutnya dilakukan pembuatan master mix untuk reaksi real-time PCR. Pembuatan dilakukan di laminan aerosol atau BSC untuk menghindari kontaminasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan, lakukan sterilisasi alat LAF dengan menggunakan alkohol 70%. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan master mix PCR. Berikut adalah rak tube dan mikrotube PCR-nya. Untuk kolom atau well mikrotube pertama, diisi untuk kontrol negatif. Nah, karena kita ada 3 sampel pemeriksaan, maka di bawah well kontrol negatif diisi sampel pemeriksaan. Terakhir, untuk well kontrol positif diisi pada kolom terakhir. Langkah selanjutnya, pipet reagen master mix sebanyak 20 mikroliter ke masing-masing kolom atau well. Selanjutnya dipipet reagen kontrol negatif sebanyak 5 mikroliter pada well pertama.
Jangan lupa selalu tutup well yang sudah diisi dengan reagen kontrol maupun sampel. Selanjutnya, pipet sampel sebanyak 5 mikroliter ke masing-masing kolom atau well sampel pasien. Jangan lupa selalu tutup well yang sudah diisi dengan reagen kontrol maupun sampel. Selanjutnya, dipipet reagen kontrol positif sebanyak 5 mikroliter pada well terakhir. Lalu tutup dengan rapat mikrotub PCR-nya. Selanjutnya dilakukan amplifikasi menggunakan mesin protein PCR. Hasil PCR dianalisis berdasarkan kurva amplifikasi. Kontrol positif harus menunjukkan amplifikasi, sedangkan kontrol negatif tidak boleh menunjukkan sinyal. Lalu sampel dinyatakan positif jika kurva melewati threshold atau CT value terdeteksi.